Halo, selamat datang di podcast LMSL, Life Management Science Lab Indonesia. Kami adalah pelopor ilmu manajemen kehidupan yang siap memberikan pengetahuan berkualitas berdasarkan teori ilmiah dan juga praktek kehidupan sehari-hari. Setiap minggunya, kami akan mengajak Anda untuk memahami nilai-nilai kehidupan yang lebih terarah melalui sudut pandang ilmiah dan juga pengalaman langsung dari para ahli. Saya Aurora, host podcast LMSL Indonesia yang siap menemani perjalanan kita menambah wawasan untuk mengelola kehidupan. Yuk gabung bersama kami dalam program seru untuk belajar, eksplorasi, dan berkembang demi kehidupan yang lebih maksimal dan memuaskan. Halo, selamat datang kembali di podcast LMSL Life Management Science Lab Indonesia. Saya Aurora, senang bertemu dengan kalian. Hari ini kita kedatangan tamu bernama Michelle Dilan, PSI. Sedikit spoiler untuk topik hari ini. Jadi tentang self-identity, bagaimana identitas diri mempengaruhi pilihan hidup kita semua gitu ya. Nanti teman-teman akan memfokuskan tentang pembicaraan self-identity dengan Michelle Dilan, Mbak Michelle Dilan. Sedikit banyak kita akan menyinggung tentang konteks masyarakat Indonesia juga. Jadi sangat menarik untuk didengar, so stay tune. Kalau gitu saya langsung aja menjelaskan tentang biografi dari Mbak Michelle. Mbak Michelle ini adalah psikolog klinis dewasa ya. Dulu mengambil studi di Atmajaya University S1 S2 dan memiliki peminatan di psikolog klinis dewasa. Saat ini memiliki fokus di relationship, regulasi emosi, pengembangan diri, dan juga manajemen stres dan kecemasan. Sampai saat ini Mbak Michelle aktif ikut workshop dan dengan topik yang serupa, relationship dan trauma juga. Seperti itu, betul ya Mbak ya? Betul. Oke, selamat datang Mbak Michelle. Gimana kabarnya hari ini? Terima kasih, kabarnya baik. Mbak gimana? Alhamdulillah baik, good to know. Oke. Tadi macet gak Mbak? Aman, untungnya malah kecepatan ya hari ini. Berarti sangat excited ya. Iya. Untuk menjadi guest speaker kita hari ini. Oke. Nah sebelum kita mulai ke main discussion nih Mbak, saya mau sedikit intermezzo dulu. Jadi saya bilangnya kayak quick quiz tentang preferensi Mbak nih, buku film. Jadi Mbak sebutkan saja buku film atau role model yang menjadi panutan. Satu kata saja. Nanti kita sum up di akhir pertanyaan gitu ya. Siap? Oke. Yang pertama buku. Five People You Meet in Heaven. Oke. Film. La La Land. La La Land. Tokoh role model. Boleh personal gak? Misalnya boleh. Kayak mama gitu. Boleh dong. Oke. Mama berarti. Oke. Course yang baru saja diselesaikan atau sertifikasi? Prepare and Reach. Oke. Dari semua itu mengapa? Adakah kaitannya dengan self-identity atau pekerjaan Mbak sebagai psikolog klinis? Oke, mungkin kalau misalnya tentang self-identity tentu ada gitu ya. Misalnya kayak kalau dari hal-hal yang tadi disebutkan, masing-masing tuh kayak memberikan pelajaran sih gitu. Misalnya kayak kalau di mama gitu, misalnya kenapa tokoh yang aku adore kali ya itu mama, karena aku melihat mama adalah orang yang lifelong learner gitu. Jadi itu juga menjadi salah satu value yang aku tanamkan, baik secara pribadi maupun sebagai praktisi gitu. Terus kemudian ya kalau film top of mind-nya di La La Land, karena actually aku suka musical. Tapi untuk film itu sendiri sih lebih ke arah bagaimana kita tetap bisa memilih dan memprioritaskan apa yang sebetulnya kita inginkan. Gitu. Karena kan kalau di film itu memilih cinta atau passion, yang dipilih adalah passion masing-masing. Gitu. Jadi itu mungkin ideally menggambarkan juga kali ya tentang si self identity, gimana akhirnya kita membuat keputusan berkaitan dengan apa yang kita pilih dalam hidup. Iya, setuju. Walaupun sad ending ya. Sad ending movie kan itu La La Land. Iya, tapi realistis. Iya, tapi realistis dan menunjukkan bahwa ternyata it's okay loh untuk mengorbankan beberapa pilihan hidup gitu kan. Nah, agak bersinggungan sama topik kita hari ini. Oke. Role model saya setuju sih. Role model. Kalau course gimana tuh Mbak? Boleh ceritain sedikit
Kalau core sih mungkin memang itu berangkatnya dari area minat dan ketertarikan ya. Memang, ketika saya praktek itu areanya di relationship, jadi banyak menanganinya tentang marital dan non-marital. Oke. Dan mungkin untuk si, Prepare and Reach ini sebagai salah satu course untuk assessment sih sebetulnya, Mhm. untuk mempersiapkan para couple-couple ini Mhm. untuk, preparing, relationship-nya atau Mhm. enriching relationship-nya gitu. Oke. Makanya namanya Prepare and Reach. Oh, Prepare and Reach Itu. itu karena memperkaya mereka Yes, ya? as Oke, a couple yang as a mungkin couple. belum married atau Mhm. yang sudah married. Oke, menarik Mhm. sih, menarik. Oke, nah itu, sedikit intermezzo ya, Mhm. a quick quiz from me to you. Nah sekarang kita Oke, langsung lanjut ke interview questions, Mbak. boleh. Agak sedikit serius tapi kita bawa santai aja. Ya. Question number 1, Mhm. how do you define self identity? Oke, for me sebenarnya self identity itu adalah segala sesuatu yang melekat terhadap si seseorang Mhm. gitu. Jadi be it, value, kemudian beliefs-nya, Mmm. kemudian preferensi, dan pokoknya segala sesuatu sih termasuk, physical appearance Oke. misalnya. Mhm. Terus juga mungkin kalau tadi ngomongin tentang preference itu juga termasuk misalnya kayak fashion style Mhm gitu mhm ya. mhm. Communication style. Nah, itu pokoknya segala sesuatu yang nempel di diri Oke. seseorang, yang akhirnya menjadikan orang tersebut ya si orang itu, Mhm. gitu. Berarti kalau saya bisa kasih kesimpulan dari, definisi self Mhm, identity, berarti segala sesuatu yang attach mhm, sama kita, entah itu, physical, non physical ya, Mbak, ya? yes. Oke, good good. Kalau teori gimana, Mbak? Teori, Mmm, adakah teori atau konsep tentang self identitas yang bisa kita pelajari secara saya orang awam nih cerita, mhm. Mbak, supaya saya secara tahu nih untuk mempelajari self identity itu saya bisa mulai dari konsepnya siapa sih gitu? Oh, oke. Mungkin kalau yang, bisa kita mulai, tokoh ya, Mhm. tokoh yang mungkin mencetuskan pertama bukan pertama sih, tapi dasarnya dulu Mmm. adalah dari teori perkembangan dari Erik Erikson, Oke. gitu. Jadi memang kalau menurut Erik Erikson ini, setiap manusia itu pasti akan ada yang namanya developmental stage. Dan salah Developmental satu stage. stage yang ada di Mhm dalam, as a person gitu ya, mhm. kita itu akan melalui yang namanya identity versus, identity confusion gitu. Jadi Oke. memang pembentukan identitas tugasnya, Oke. dan tugas perkembangan ini dimulai di usia 12 tahun, selesainya di usia 18 tahun. Mmm. Nah, mungkin itu, momen-momen yang kalau misalnya kita recall Mhm mhm. masa-masa SMP mungkin kita udah mulai ini ya, mulai menentukan kita tuh mau kemana Iya, sih gitu, kita cita-citanya apa mau sih? ikut ekskul apa. Oke. Mau dilihat keren Mhm. lewat jalur apa. Nah, Mmm. itu adalah sebenarnya proses, perkembangan diri gitu, developmental Oke. stage, yang salah satunya adalah including bagaimana kita membentuk identitas diri kita. Oke. Nah, tapi kalau lebih jauh dalam konteks komunitas, ada social self identity itu Mhm. dikemukakannya oleh Tachfeld and Turner ya. Mhm. Heeh, itu nama tokohnya yang memang menyebutkan bahwa self identity seseorang itu tidak akan lepas dari lingkungan, Oke. dari komunitas Mhm gitu. Itu mungkin kalau lebih ke luarnya ya, kalau tadi mhm. Erik Erikson lebih personal, ini lebih ngomongin tentang lingkungan, Mmm, mhm. community, gitu. Oke, berarti dari 2 konsep atau 2 Mhm, teori itu kita bisa mengatakan bahwa self identity itu tidak luput dari personal maupun lingkungan yang membentuk betul, ya, Mbak, ya? Oke, mhm, yang tadi Mbak bilang kita di rentan umur 12 sampai 18 itu kan usia remaja bisa iya, dibilang ya, kita mulai remaja. menentukan diri. Seenggaknya sesepele kita mau ekskul apa sih gitu ya, Iya, kita mau ekskul apa sih udah termasuk pengembangan diri, self betul, identitas, mhm. progression apa tadi progression ya? Lebih ke bagaimana kita juga menentukan minat kita ya, Oke. atau kita mau dilihat sebagai, orang yang kayak gimana sih gitu Mhm kan, mhm mhm. mhm, Berarti, self identity pada saat masa remaja itu kita kan mhm, masa remaja kita kan nggak tahu ya, Mbak, itu mhm, adalah bentuk mhm. pembentukan, identitas diri ya. Jadi untuk terlihat keren pun itu termasuk salah satu step, self identity progression. Betul, mungkin yang satunya tadi confusion ya. Oh, confusion, Heeh, oke. kalau kita tidak bisa menentukan our own identity, kita Mhm. akan jadi confused, gitu. Oh, Jadi makanya oke. versus,
Kalau berhasil di tahap, kalau di sedikit tentang teorinya, kalau kan ada 2 ya, identity atau yang confusion. Confusion, kalau misalnya kita bisa mencapai si identity yang kita inginkan, kita baru bisa mencapai tahap perkembangan yang berikutnya. Bisa naik stage, ibaratnya naik level. Tapi kalau misalnya kita belum bisa, ya kita jadi confused aja gitu. Dan kebingungan ini akan kita bawa Sampai kita sampai ke dewasa. sampai ke usia-usia selanjutnya. Dan mungkin kalau di psikologi gitu mungkin ya ada beberapa yang bilang bahwa kayak belum selesai dalam tanda kutip Oke. gitu perkembangannya gitu ya. Jadi kebingungan itu sebetulnya juga pada akhirnya tetap perlu diberesin sih gitu. Justru bukan untuk diabaikan, tapi tetap harus dibereskan. Betul, Kayak menarik betul. sih, saya jadi belajar juga terkait miskonsepsi nih Mbak, tentang identitas diri. Mungkin tadi salah satunya yang saya akhirnya tahu gitu ya, ternyata menjadi keren itu adalah salah satu ya itu ya identitas atau kayak confusion identity. Ada nggak sih Mbak miskonsepsi tentang pengembangan atau identitas diri itu sendiri? Nah mungkin yang juga cukup umum adalah kadang-kadang karena tadi kan saya sempat mention-nya ada range usia ya, pembentukan di usia 12 sampai 18. Nah khawatirnya adalah dianggapnya, oh jangan-jangan identitas hanya bisa terbentuk di usia itu. Padahal sebetulnya enggak. Identity itu bisa sangat-sangat terbentuk bahkan ketika kita sudah dewasa juga gitu. Karena kan kalau ngomongin tentang self identity, memang idealnya kita punya sesuatu yang sudah melekat, tapi namanya hidup tuh dinamis banget ya Mbak ya. Iya, setuju. Pasti akan ada yang namanya adjustment, akan ada yang namanya kita ngerasa evaluasinya kok kayaknya kurang pas. Mungkin kalau ngomongin identity juga pasti kan salah satunya berkaitan dengan value, dengan beliefs yang mungkin sebelumnya kita bawa dari orang tua gitu. Nah ketika kita sudah mulai dewasa pasti akan ada tuh adjustment, kita ngerasa kayaknya value ini sudah mulai kurang tepat. Kita nggak akan bilang bagus atau jelek gitu ya, karena kan bagus dan jelek itu sangat personal lah gitu. Tapi kita akan bisa mulai menilai mana sih yang kayaknya tepat dan mana yang kayaknya kurang tepat deh buat aku. Itu kayaknya miskonsepsi yang pertama. Kemudian yang berikutnya juga adalah kalau ngomongin peran. Self identity sama dengan peran. Contoh misalnya sebagai ibu misalnya. Nah seringkali kan mungkin kalau Mbak pernah dengar, kadang-kadang menjalani peran sebagai ibu itu bisa menimbulkan yang namanya mom guilt ya. Gimana kita jadi ngerasa, oh kayaknya aku merasa bersalah ketika sudah punya anak kemudian bersenang-senang, having me time gitu. Jadi identitasnya itu lekatnya dengan peran. Padahal sebetulnya kan identity ya berbeda gitu dengan peran. Seseorang itu misalnya kalau saya kan belum punya anak ya, jadi misalnya saya sebagai psikolog gitu, jadi dianggapnya oh sebagai psikolog harus selalu bisa memberikan saran misalnya, ya sebenarnya juga enggak gitu kan. Sebagai identity sebagai Michelle, itu Michelle adalah psikolog klinis, tapi itu adalah profesinya gitu, tapi identitinya ya beda lagi gitu. Nah itu yang kayaknya cukup perlu diluruskan ya, bahwa identity bukanlah peran, tapi memang peran yang kita jalani bisa berpengaruh terhadap identitas kita gitu. Tapi bukan berarti identitas kita adalah peran kita. Gitu. Dan tadi bahwa identity ini nggak bisa berubah. Identity dinamis lah ya Mbak. Dinamis, tapi mungkin tidak yang se-fleksibel itu ya. Maksudnya tetap bisa adjusting, tapi bukan berarti berubah terus-terusan. Karena kan sebenarnya identity menetap ya. Identity justru menetap di diri. Dia kalaupun ada perubahan tuh bukan yang sampai kayak major banget lah gitu. Karena kan kalau ngomongin tentang perubahan value, seberapa besar sih value itu bisa, kalau sampai 180 derajat rasanya agak jarang ya. Tapi mungkin kalau kayak geser-geser sedikit, adjusting ini dan itu ya it happen sih. Gitu. Berarti kalaupun ada perubahan ya mungkin tidak se-major, mungkin tidak tadi Mbak bilang ya 180 derajat, mungkin kayak 20, 30. Tapi bahwa memang bisa berkembang, sangat bisa. Sangat bisa, tapi tidak berubah.
Berkembang mungkin ada include perubahan, tapi Mhm. mungkin bukan yang sampai drastis banget gitu Oke. kali ya, Mbak, ya? Oke, berarti tadi dari segi umur bahwa, umur 12 sampai 18 tahun mungkin adalah, stage di mana orang mulai mencari Mulai nih identitas diri, mhm, tetapi tidak berhenti di situ. Ada juga setelah betul. setelah umur 18 tahun ya, Mbak, berarti Mhm ya? mhm. Ada momen di mana kita masih mencari identitas diri. Oke, Betul. dan yang kedua peran dan identitas itu berbeda. Betul betul. Oke, setuju sih karena, kebetulan saya working mom. Mmm, Jadi itu kerasa sih, Mbak, yang mom guilt itu. mhm Saya ini identitasnya tuh seorang ibu atau seorang ibu pekerja ya? mhm. Jadi sering tuh, Mbak, ada apa ya, pertanyaan-pertanyaan ke Mmm, dalam diri saya sendiri gitu kan tentang, boleh nggak ya seorang ibu tuh kerja dari pagi sampai sore ninggalin anaknya gitu. mmm, Identitas aku tuh sebenarnya ibu apa ibu bekerja atau istri atau gimana sih gitu. oke. Nah itu sih, berarti itu bisa digarisbawahi ya ternyata peran Mhm. dan identitas itu 2 poin yang 2 berbeda. poin yang berbeda. Oke, menarik menarik. Mhm Nah yang selanjutnya Mbak, mengapa sih kita itu perlu mhm. perlu mengerti atau perlu, mengenal identitas diri? Kenapa menurut Mbak ini sangat penting sebagai seorang individual? Oke, Mhm. tentu kalau misalnya kita bisa mengenal diri kita seperti apa, kita juga bisa menentukan apa sih yang kita sukai, Mhm. apa yang tidak kita sukai. And then mungkin kalau kita sambungkan juga dengan bagaimana kita bisa stand up for ourselves. Nah, itu kan juga mencakup bagaimana nanti ngomongin tentang self respect. Oke. Terus juga, apa yang bisa kita toleransi dan tidak bisa kita toleransi, kemudian apa yang memang menjadi, minat kita untuk bisa kita kejar. Mmm. Gitu. Jadi sebenarnya sangat penting sih untuk kita bisa mengetahui identitas kita tuh seperti apa. Mhm Dan mhm. hal ini juga akan mencakup bagaimana kita mau untuk mengembangkan diri sebetulnya, Mbak, Mhm mhm. gitu. Oke. Berarti, mengapa ini important ya, why is it so important for us to know ourselves, Mhm, itu yang tadi ya, bisa menentukan preferensi untuk diri kita, apa yang kita betul. suka dan tidak suka. Ya, tanda kutip kita nggak FOMO gitulah ya. Betul Kita nggak betul. FOMO, seenggaknya kita punya ada pendirian. Ya wajar sih, wajar Mhm. karena melihat ke generasi kita sekarang nih ya, Mbak, ya, Iya. mmm, saya jadi realize bahwa, oh jangan-jangan, generasi kita yang sekarang, terutama generasi Mhm muda ya, jangan-jangan generasi muda ini emang lagi ada di stage confusion gitu loh, mhm. Mbak. Jadi kayak bingung preferensi yang sebenarnya dia suka tuh apa, Betul. heeh, karena mereka masih dalam tahap itu. Mhm. Oke oke. Dan ini kan juga tambahannya kalau lebih Mhm spesifiknya pasti akan ngomongin tentang value. mhm. Value kita itu kan akan menjadi arah hidup kan, akan menjadi prinsip bagaimana kita menjalani hidup, gitu. Oke. Jadi bukan cuman sekedar suka nggak suka lagi, Mhm tapi how we see our life, terus gimana kita mau menjalani si hidup itu, mhm lewat mhm. cara yang seperti apa. Sehingga nanti kalau ngomongin tentang, apa yang mau kita tinggalkan atau legacy atau Mhm mungkin kita pengen dikenalnya sebagai orang yang seperti apa mhm sih, mhm mhm. itu kan juga mencakup dari si identity ini, Mbak. Gitu, Iya, that's why, it's very important sih. oke. Mhm. Berarti bagaimana diri kamu dilihat orang-orang lain ya, value Mhm. value, oke. Value, Oke penting sih itu penting. Lalu Mbak, dari segi manfaatnya gimana Mbak? Dari segi sosial, karir, maupun kesejahteraan diri, Mmm, bagaimana itu Mbak? oke. Mhm. Kalau manfaatnya sendiri sih sebetulnya ketika kita juga udah bisa mengetahui value kita, terus tadi ya preference, apa yang mau kita kejar, apa Mhm yang mau kita usahakan, tentu kita bisa lebih menentukan arah. mhm mhm Kira-kira gerbongnya tuh mau ke mana nih? mhm Passion kita di mana, arah mhm hidup kita gimana. Kalau ngomongin achievement juga mungkin jadinya lebih sejalur gitu ya, Mbak, oke. ya. Mhm Kayak oke aku mau excel di bidang ini, mhm ya kalau tadi ngomonginnya in terms of karir ya. mhm Nah mhm karir ini mau dikejarnya kayak gimana, mhm gitu. Terus kemudian juga kalau ngomonginnya relationship, tentu ketika kita juga bisa create, relasi yang, apa ya, ibaratnya sehat gitu ya terutama, pasti itu akan menyumbang ke keadaan emosional kita. Mungkin secara well-being kita mhm. juga bisa lebih menemukan balance gitu Oke. ya, antara karir, sosial, terus juga mungkin berkaitan dengan apa yang kita sukai, Mhm apa yang tidak kita sukai gitu ya, dan mungkin akhirnya bisa membuat kita memiliki kehidupan yang mungkin lebih, fulfilling mhm, gitu fulfilling. akhirnya.
Oke, itu that's a good keyword ya, fulfilling ya. Mhm. Jangan-jangan selama ini kita hidup ya belum fulfilled gitu. Iya, kayak kita cuman well it's a good thing sih ketika kita hidup menjalani kehidupan itu kan ngejalaninnya aja udah berat. Setuju. Tapi ketika kita bisa, menjalani dan ya fulfill enough gitu ya, Mhm, kita bisa merasa fulfill dalam mhm, menjalani kehidupan dan menyadari bahwa nggak selalu happy loh dalam hidup gitu. mhm, Nah mhm. itu kan jadi suatu perjalanan yang mungkin lebih lebih bisa dijalanin gitu ya Mbak Iya, ya? Mhm. lebih ikhlas dan lebih legowo nggak sih Mbak, kalau kita Ya, ternyata iya. kalau tadi Mbak sempat bilang analoginya gerbong mana nih Mhm. yang mau kita naikin, jangan-jangan gerbong yang nggak kita mau tuju, ya kita nggak perlu repot-repot ikut gitu kan, bisa Mmm, jadi ya udah fokus ke gerbong yang mau kita tuju aja. Nyambung sama yang FOMO tadi ya, yang Mbak Aurora bilang ya? Iya Heeh. bener, nyambung yang tadi yang FOMO gitu Mhm, kan, untuk apa kita betul. wasting time untuk mencari identitas yang bukan yang kita inginkan. Iya. Oke, itu dari segi karir, dari segi kesejahteraan, dan dari segi diri sendiri, Mbak. Kalau misalkan saya agak kembangin ke sisi personal nih, Mbak, kayak Mhm. pertemanan, relationship, itu gimana, Mbak, Mmm. manfaat dari kita mengetahui identitas diri? Oke, mungkin kalau kita sudah lebih tahu identitas diri kita seperti apa gitu ya, kita juga kan akan bisa menentukan, "Oh aku tuh lebih nyaman Mhm. berada di dalam lingkungan yang seperti apa sih?" Mmm. Gitu. Atau misalnya kalau mau kaitinnya dengan, karir misalnya Mhm, gitu ya, "Oh aku dengan karirku, seperti apa," gitu, mhm, misalnya kayak, psikolog atau mungkin kayak profesi-profesi lainnya. Mungkin kita juga jadi tahu, oh ketika saya butuh untuk diskusi apa gitu ya, mungkin kita jadi tahu nih arah batasan, relasinya itu ke yang mana gitu, relasi mhm, mana yang bisa kita tuju. mhm, mhm, Gitu, atau kalau misalnya kalau tadi, ini kan lebih profesional ya, kalau yang mhm, lebih ke personalnya mungkin lebih banyak ngomongin tentang hal-hal yang bisa kita tolerate dan gak bisa kita tolerate sih, mmm, gitu. Karena kan dalam relasi juga ada nggak enakan mhm, mungkin ya Mbak ya, mhm, 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 kayak ada hal-hal yang, ya udah deh karena ini adalah siapaku gitu, ini mhm, adalah mhm, mhm, temanku gitu, mungkin kita jadi merasa, oh I have to gitu, padahal mhm, sebetulnya kita tahu, kita sendiri ngerasa nggak terlalu nggak terlalu nyaman gitu atau ini tidak sesuai dengan value-ku mmm, gitu dan value itu kan pasti akan nyambung ke identity-nya mhm, mhm. gitu. Berarti pada saat kita menemukan value yang ternyata tidak sejalan dengan diri kita, misalkan di masalah, Mhm, personal gitu ya Mbak, mhm. friendship atau relationship, kita boleh banget loh untuk tidak ikut Mhm. atau menentukan, "Ya udah deh aku nggak mau lagi ada di circle yang kayak gitu." Mmm, actually sebetulnya boleh, Mhm, tapi tetap prinsipnya kan tetap do it nicely ya. oke. Heeh, bagaimana Kayak kita gimana juga tuh? bisa menoleransi, I Mhm, mean kayak, oke ini ternyata value-nya tidak sejalan mhm, mhm, gitu, tetap kita bisa menggunakannya juga maksudnya kalau tadi oke kita nggak mau di situ lagi, mhm. ya bukan berarti kita langsung kayak cabut gitu aja gitu Oh, ya. oke. Maksudnya ya mungkin, ada hal-hal yang kalau kita masih bisa bantu, misalnya kita masih bisa sejalan dan lain-lain, masih bisa nongkrong gitu ya Mhm, mhm, mhm. kasarannya, ya nggak masalah selama kita Mmm, masih bisa tadi tolerate. Kalau oke. kita ngerasa, oh kayaknya ini udah sesuatu yang di luar dari, apa ya, aku nggak terlalu belong lah gitu, nggak Mhm. terlalu merasa oke untuk ada di sini, ya kita yang tahu sebenarnya kita bisa toleransinya sejauh mana, Oke, itu gitu. sih menarik. Mhm, Karena ya seperti tema yang kita usung, hari ini ya, Mbak, ya, mhm, dalam menentukan pilihan gitu kan. mhm, Pilihan dalam itu kan, mhm, wah sangat sensitif dan sangat, apa ya, sangat personal gitu iya, kan. Jadi sangat, identitas itu perlu ya, Mbak, untuk mhm, kita mengerti manfaatnya dalam menentukan pilihan-pilihan tadi including personal ataupun professional life kita ya, Mbak. iya betul, Oke, good. Lalu selanjutnya saya ingin mengetahui Mbak, kira-kira mhm. menurut Mbak dalam pengembangan diri atau dalam menentukan self identitas seseorang, ada nggak sih momen yang menurut Mbak itu penting untuk kita tuh tahu bahwa ini adalah identitas diri kita nih, ada nggak sih Mbak? Mmm, Mungkin sebenarnya momen-momen yang menurutku yang lebih bisa menggambarkan adalah ketika kita mengalami hal-hal yang mungkin momen terendah, Oh gitu? titik terendah Oh, gitu ya. Karena kan di titik terendah sebenarnya kita jadi true to ourself nggak sih? mmm,
kita mungkin jadi lebih banyak merefleksikan gitu. Dan sebetulnya menurutku itu bisa jadi salah satu kesempatan yang sebenarnya apa ya, kalau dibilang situasinya mungkin lagi nggak menyenangkan Iya. gitu, tapi justru di momen itu kita jadi bisa lebih tahu sejauh mana sih potensi kita untuk bangkit lagi. Oke. Dan identity itu kan bukan cuman ngomongin tentang aku tuh orang yang seperti apa, dalam artian karirku, Mhm. dalam artian peranku tadi ya. Mhm. Tapi bisa juga lebih ke arah misalnya, aku adalah orang yang resilient, Mhm. aku adalah orang yang pantang menyerah, yang Mhm. selalu bersemangat, adalah orang yang bertanggung jawab. Nah itu kan sebenarnya bentuk dari identity. Gitu Oke. kan. That's why makanya tadi kita pisahkan dengan peran karena sebenarnya jauh lebih dalam identity itu. Dan Mhm. kenapa tadi ngomonginnya tentang momen-momen penting justru salah satunya adalah momen terendah. Mhm. Karena dari momen terendah kita jadi lebih bisa harapannya ya, Mhm. lebih bisa merefleksikan apa sih yang sudah kita lakukan, kontribusiku sejauh apa. Mhm. Gitu. Dan kira-kira kalau misalnya aku bisa memperbaiki hal itu, how? Mhm. How can I do it? Mhm. Gitu, di momen itu kita jadi lebih mengenali, oh kalau aku mau melakukan dengan cara A, actually I don't have the resources yet Mmm. gitu. Kalau Iya. memang kita merasa belum punya resources-nya, ya kita coba lihat lagi kan, apakah ada yang sifatnya ini internal Mhm. yang bisa kita kembangkan. Tapi kalau misalnya memang ternyata sifatnya eksternal, ya mungkin kita bisa coba meminta bantuan orang lain Oke. misalnya, gitu. Oh menarik sih. Ini, fakta lain yang akhirnya saya ketahui ya, justru at our lowest point gitu ya, kita Mhm. mengetahui nih, bagaimana batasan diri dalam menentukan pilihan gitu ya, Mbak, ya. Mhm. Kita tahu nih ternyata, oh inilah yang kita ingin cari gitu ya. Mhm. Karena selama ini mungkin ya beberapa orang atau saya sendiri Mhm. secara personal, saya tuh mengetahui identitas saya pada saat saya melakukan sesuatu yang menyenangkan. Mhm. Mungkin melakukan hobi, Mmm. menemukan skill baru gitu ya. Tapi ternyata enggak juga, justru momen pentingnya adalah at our lowest point in our life gitu ya, Mbak, ya? Mungkin kalau yang, in our happy moments itu Mhm. juga include gitu, Mhm. tapi kan itu lebih ke exploring ya, oh aku suka ini, aku suka itu, that's good gitu. Tapi Mhm. mungkin, lowest point ini juga idealnya bisa kita perhatikan lebih lanjut juga kali ya, Mbak, ya. Oke. Karena seringkali kan orang ngelihatnya tuh, apa ya, kayak kalau lagi lowest moment, lowest point, it's a bad life. Oh gitu? Iya nggak sih? Kayak mungkin lebih sering ngelihatnya ke arah sana kali Iya ya, iya kayak iya kita iya, kurang paham. bisa menarik, sebenarnya apa ya yang masih bisa aku ambil Mhm. gitu. Mhm. Dan menurutku potensi kita itu baru akan bisa terlihat banget ketika kita nyampe dasar. Karena mungkin barangkali ada hal-hal yang kita belum realize, Mmm. oh aku ternyata punya ya kemampuan ini, aku ternyata punya kemampuan itu, Mhm. gitu. Dan itu yang bisa kita jadikan bekal. Mmm. Tapi kalau misalnya memang kita bisa refleksiin hal-hal seperti ini ketika dalam good moments, ya itu juga sebenarnya gak masalah gitu. Mmm. Itu juga jadi suatu hal yang baik karena kan namanya dalam hidup Iya. kayaknya kalau lowest point terus juga Miserable nggak juga sih, nyaman Mbak, ya. iya, mhm, Mhm. oke. Menarik menarik menarik, thank you Mhm. loh, Mbak. Insight baru lagi untuk saya gitu ya. Iya. Nggak apa-apa ya mungkin happy moments itu adalah include, tapi ternyata ya the moment we realize gitu kan, itu justru at our lowest point ya, Mbak. Mhm. Oke, nah sekarang kita agak masuk ke dalam apa ya, konteks Mmm. Indonesia nih, Mbak, ya Mhm. kan. Tadi Mbak juga sempet mention budaya nggak enakan, Mhm. terus, ya we have plenty of apa ya, moral values of Ya. Indonesian people kan lah ya. Nah terkait identitas dini nih saya, Mhm. tertarik untuk mempertanyakan tentang bagaimana, eee, dalam konteks masyarakat Indonesia pengaruh budaya menentukan self identity kita nih, Mbak. Oke ini menarik ya, Mbak, ya. Mmm. Dan kayaknya kalau ngomongin tentang budaya Indonesia yang langsung terlintas di kepala saya adalah tentang budaya kolektivisnya Mmm. gitu ya. Bagaimana kita diajarkan untuk gotong royong, bermasyarakat gitu Masyarakat, ya. mhm mhm. Dan kadang-kadang mungkin identity yang, jadi terbentuk adalah kita perlu untuk bisa Mmm. conformity Mhm gitu mhm. ya. Kalau semua orang melakukan A,
ya udah kita juga kayaknya Ikut aja ngelakuin A deh. aja gitu Iya. ya. Ini akan agak mirip sama FOMO mungkin ya Mbak ya, Iya dan iya. FOMO itu kan sebenarnya terjadinya karena kita melihat orang-orang melakukan satu hal dan kalau kita nggak ngelakuin itu kayaknya salah deh Mhm mhm. gitu. Dan ini jadi cukup krusial sih dalam kita bisa menentukan si self identity itu. Mhm. Karena kan self identity pun juga akan ngomongin tentang stand up for ourselves. Kita merasa oh ini tidak sejalan dengan identitasku, ini tidak sejalan dengan apa yang aku pegang, Mhm mhm. gitu. Mungkin itu salah satunya tentang si budaya kebersamaan Mhm gitu ya, mhm mhm. kolektivisme ini, terus Iya. juga mungkin, kayaknya peran sih Mbak, Mhm. gitu. Mungkin kalau sedikit kita tarik, mungkin karena sama-sama perempuan ya Mbak ya, Iya. yang cukup terlintas adalah kalau di budaya Indonesia kan rasanya misalnya sebagai perempuan Mhm. harus menikah Iya. misalnya, kemudian kalau menikah ada Ada usianya, batasan usia, heeh, terus kalau misalnya sudah menikah harus punya anak punya anak, gitu ya. belum lagi, apa, punya anak harus menyusui sebelum menyusui persalinannya Persalinannya dulu. dulu Mhm. gitu kan. Nah itu kan bentuk-bentuk dari identity yang kemudian akan bikin seseorang, "Duh kalau aku tidak melakukan hal-hal ini," nyambung dengan tadi social value, norma-norma budaya gitu ya. Kalau aku tidak normal atau sesar ya Mbak ya, Mhm mhm. biasanya itu yang jadi kalau di persalinan itu Iya, perdebatannya, perdebatan luar apakah aku biasa menjadi itu sih, Mbak. ibu yang, Baik, sempurna iya, gitu ibu kan. yang ibu gitu kan Iya, ya. mhm. Nah itu mungkin salah satu perannya atau mungkin, kalau kita ngomonginnya tentang, tadi misalnya apakah sebagai ibu boleh bekerja, gitu, itu kan kayak conflicting ya, Mhm. bahwa ada peran mungkin ini nggak cuma di Indonesia sih, tapi untuk negara-negara yang menganut tradisional ya. Mhm mhm. Kayak oke kalau ayah sebagai figur laki-laki sebagai figur, mencari Nafkah, finansial mhm gitu ya, nafkah, mhm. sedangkan kalau yang perempuan itu di rumah, Mhm. mengurus rumah gitu. Padahal sebenarnya kan dalam prakteknya ya bebas gitu, Mhm tidak mhm. ditentukan oleh si peran gender ini. Yes. Mungkin itu yang kayaknya cukup berpengaruh ya kalau di Mhm. Indonesia. Iya iya. Nah, dalam menjalani nih, Mbak, dalam Mhm, menjalani dari segi, sosial gitu ya, Mbak, tentu kan ada tantangan mhm, tersendiri lah ya dari si pengaruh-pengaruh budaya itu yang salah satunya yang terasa ya kepada mhm, kita seorang sama-sama perempuan itu adalah tadi, menentukan peran nih antara mhm, ibu, istri, dan juga, seorang pekerja gitu mhm. ya, Mbak. Nah itu ada nggak sih, Mbak, tantangan-tantangan tersendiri dalam menentukan identitas? Nah, tantangannya mungkin karena kita belum bisa sepenuhnya, mengetahui kita itu yang mana Nah, gitu iya. kan. Apakah kita itu adalah ibu gitu atau Mhm. kita adalah pekerja Mhm. atau jangan-jangan kita juga sebagai anak misalnya Iya, gitu kan mhm dari orang tua kita. Tapi mhm. juga di luar dari itu kita juga sebagai mungkin kalau Mbak sudah menikah sebagai istri Iya gitu. iya, Nah, kita perlu bisa benar-benar membedakan gitu bahwa, peran ya peran, tapi identity adalah identity. mhm Identity ini kan juga ngomongin tentang kualitas diri. mhm Nah, yang bisa kita coba ekstraksi gitu ya, kita mhm. coba pisahkan adalah misalnya gini, sebagai seorang individu, aku adalah orang yang selalu bertanggung jawab. Bertanggung jawab ini kan tidak hanya ketika Mbak bekerja misalnya, Mhm tapi juga bertanggung jawab di rumah, mhm bertanggung mhm jawab sebagai sebagai istri, mhm. sebagai ibu, sebagai anak dulunya gitu Iya, kan. Jadi yang perlu bisa kita tarik adalah kualitas-kualitas dirinya. Nah oke. tantangannya mungkin di situ membedakannya, Mhm. karena kita jadi kayak mikirnya, "Oh, aku yang seperti ini hanya terjadi ketika aku lagi menjalankan Peran peran yang tertentu, mana," iya. gitu. Padahal Mhm kan sebetulnya enggak. Kalau dibilang, saya adalah orang yang suka belajar misalnya, ternyata suka belajar ini ya dalam setiap konteks kehidupan dan itu adalah identitas kita. mhm. Kita suka belajar kan bukan berarti hanya bisa ter-achieve ketika kita melanjutkan pendidikan. Yes. Mhm Gitu, mhm. tapi juga bagaimana kita mau mengeksplor hal-hal baru, mau mengeksplor kegiatan baru. Nah, itu menjadikan diri kita sebagai, "Oh ya, aku adalah orang yang suka belajar," gitu. Mhm Itu mhm. bisa seperti itu. Oke. Nah Mhm. mungkin, itu secara personal agak personal ya tadi Ya, pertanyaannya. Kalau tantangan secara general nih, Mbak, mhm, untuk orang-orang Indonesia mhm, secara khusus gitu ya, Mbak, ya. Bagaimana mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan, dengan masyarakat Indonesia yang punya value tadi gotong mhm, royong, lalu ada value apalagi ya, kita kan sangat kental dengan
apa ya, budaya ketimuran nih, Mbak. Mmm. Kan cultural belief segala macam. Nah, itu ada nggak sih, Mbak, tantangan-tantangan sendiri untuk ya katakanlah, seseorang yang merantau mungkin gitu Oh, ya, Mbak. Itu kan agak kompleks tuh, Mbak, yang tadinya dia tinggal katakanlah di daerah Sumatera, Sulawesi, tapi dia sekarang jadi salah satu penduduk kota metropol. mmm. Nah, itu tuh tantangannya gimana sih, Mbak, yang sering terjadi gitu? Oke. Nah, mungkin yang menjadi tantangan juga kalau kita bawa dalam konteks yang lebih besar, lebih ke beradaptasinya, Mmm. gitu. Karena tadi mungkin balik ke miskonsepsi yang pertama kali ya, jangan-jangan kita merasa, "Aku dengan identitiku yang seperti ini, itu tidak bisa diubah," misalnya. Atau ketika aku menyesuaikan, itu berarti aku menjadi diriku yang berbeda, gitu. Mmm. Padahal kan sebetulnya enggak juga ya. Ketika Mhm. kita melakukan yang namanya penyesuaian gitu ya, ya sebenarnya itu menjadi salah satu identiti kita, misalnya bahwa kita adalah orang yang bisa beradaptasi dengan cepat. Mmm. Nah, itu kan identiti sebetulnya. Mhm mhm. Nah, tapi kadang-kadang kan mungkin tantangannya juga adalah tuntutannya. Nah Kalau itu. tidak sesuai dengan yang berlaku gitu Mhm ya, mhm. di sekitarnya kayak gini, misalnya tadi kalau ngomongin contohnya merantau, Mhm. "Oh sekitar seperti ini, kita nggak kayak gitu." Nah, ini akan nyambung lagi dengan yang tadi, bagaimana caranya kita bisa tetap stay dalam koridor kita gitu Mhm. ya, kita tetap percaya bahwa, oh yang aku lakukan ini memang masih sesuai dengan identitiku dan masih sesuai dengan kalau ngomongin tepat nggak tepat ya Mbak ya, Mhm mhm. instead of benar salah kan, Iya. karena buat kita benar, buat Buat orang orang lain lain bisa jadi ya. salah gitu. Mhm mhm. Nah mungkin tantangannya lebih ke bagaimana kita bisa melihat yang mana sih sebetulnya ini tuntutan yang sifatnya wajib Oke. atau memang sebenarnya ini, ya ada tapi dipengaruhi ekspektasi juga, Mmm. gitu. Karena kan mungkin orang lain boleh request, Mhm. tapi tidak semua request itu harusnya kita iyakan, Iya, gitu kan. Dan ini mungkin, nyambung sama people pleasing gitu ya, maksudnya betul. budaya ketimuran kan agak Mhm. nggak enak ya Mbak Iya, ya untuk nolak gitu. betul. Nah itu Mhm. sih. People pleasing, iya betul setuju. Nah mungkin tadi Mbak sempat mention sih, salah satu strateginya adalah dengan, apa, mmm, benar nggak bukan masalah benar dan salah, tapi Mhm, tepat nggak mhm, tepatnya. mhm, Ya, berarti kita bisa nggak sih Mbak ada strategi atau cara bagaimana kita menegosiasikan self mmm, identity yang kita bawa nih Mbak dari institusi, misalnya institusi keluarga yang kita bawa dari mhm, merantau nih daerah, terus ke kota metropol. mhm. Bagaimana hal itu bisa diaplikasikan atau adakah strategi ataupun negosiasi yang bisa kita lakukan tuh Mbak, untuk bisa tetap stand up for ourselves including Mmm. our self identity gitu Mbak? Nah, kalau kalau dari kata kunci negosiasi sebetulnya kan Mhm. itu bisa dilakukan melalui komunikasi ya, Mbak, ya. Iya. Nah, mungkin komunikasi yang perlu dibangun adalah komunikasi yang sifatnya juga asertif, Mhm. gitu. Di mana kita juga mau, menunjukkan itikad juga ya mungkin untuk kayak, "Oke, aku bisa melakukan apa," gitu Mhm. ya, dengan batas toleransiku misalnya, Mmm. di titik mana dan mungkin kita tetap bisa berpegang pada hal-hal itu, gitu. Pada yang tadi batas Mhm. toleransinya, terus kalau ngomongin tentang value gitu ya, pasti kan tetap ada value-value yang rasanya sangat personal, lekat dengan kita dan itu yang mau kita pegang sebagai arah hidup kita, Yes. gitu. Dan itu kan juga akan erat kaitannya tadi ya sama bagaimana kita menentukan si self identity-nya, Oke, gitu. berarti komunikasi, balik lagi komunikasi Mhm, asertif ya, bagaimana mhm. kita harus terbuka dan tidak, serta-merta mengkritik atau menilai seseorang gitu Iya, kan. Oke, setuju setuju. Itu menarik sih Mbak, karena ya kita punya berbagai macam, apa ya, budaya, cultural background yang sangat berbeda mhm, gitu kan ya, pada saat kita dikumpulkan di suatu titik atau suatu tempat yang sama, tapi value itu tidak pernah kita bawa sebelumnya dari keluarga mhm. kita, itu pasti kita ada kayak semacam culture shock gitu lah ya Iya, bisa dibilang. Nanti terbawa nih gitu Mbak, mhm, yang tadi akhirnya kita nggak punya identitas kayak gitu, akhirnya kita terbawa. mhm. Nah, ya itu tadi mungkin bisa menjadi salah satu fenomena itu Mbak, confusion, eee, Conformity kali ya ya mungkin conformity, ya, ya. jadinya kita kayak, oke ngikut aja deh, gitu. Atau mungkin lebih jauh tadi Mbak juga sempat mention, jangan-jangan kita ngikut-ngikut, tapi Mhm. sebenarnya kita nggak terlalu tahu ini manfaatnya apa ya untuk kita gitu, atau Oke. apakah ini sebenarnya sesuatu yang bikin kita happy Mhm mhm. gitu, atau mungkin sebenarnya nggak terlalu
menyumbang lah untuk self growth misalnya atau kayak self improvement kita gitu, yang mana sebenarnya waktunya bisa kita alokasikan untuk sesuatu yang lebih matters gitu. Mmm, Merujuk ke perkataan Mbak tadi tuh Mbak, kapan kita bisa mengetahui bahwa dari rentang umur kayak untuk umur Mhm. 12 tahun sampai umur 15 tahun mungkin ya, jujur untuk secara saya personal gitu ya, pada saat saya rentang umur 16, 17 saya belum bisa mengetahui ada manfaatnya nggak nih untuk Mmm. diriku sendiri, untuk personal growth saya Mhm. sendiri gitu kan. Kapan tuh Mbak rentang kita bisa mengetahui secara bijak bahwa ini nilainya tidak baik untuk diri saya gitu? Mhm. Nah, mungkin menariknya sebetulnya kan kalau kita ngomonginnya lagi tentang perkembangan, Mbak, Mhm, perkembangan otak dikatakan sempurna itu ketika mencapai usia 25 25, gitu. Jadi oke. mungkin sebenarnya kalau pengambilan keputusannya masih, tapi ini tidak jadi justifikasi ya. Iya, Misalnya sebelum usia 25 pengambilan keputusannya mungkin belum sekuat itu gitu ya mhm, dalam menentukan pro dan kontra, ya memang secara kemampuan berpikirnya belum matang. oke. Jadi mungkin kalau ngomonginnya tentang makna hidup dan lain-lain, karena, sebenarnya self identity kan juga suatu proses ya, proses panjang juga Mhm gitu. mhm. Jadi mungkin kalau ditanya kapan nih bisa ketemu, ini yang ternyata penting untukku, ini yang bermakna untukku, kayaknya sih di usia sebenarnya setelah 18 Mmm, gitu. Karena kan mungkin kita udah mulai terpapar dengan value-value yang kayaknya kalau aku tetap jalanin ini, somehow ini udah nggak terlalu relevan untukku. mhm mhm. Gitu, kayaknya aku bisa menentukan value yang lebih cocok, tapi kan pembentukan value nggak 1, 2 hari ya, Mbak, ya. Iya, mhm, Melalui berbagai iya, pengalaman, melalui misalnya tadi ada lowest point, mhm, dari situ mungkin kita jadi lebih belajar, oh ternyata ada hal-hal atau cara-cara yang mungkin lebih cocok untukku, yes. gitu. Oke, setuju. Ini sebelum kita masuk ke Mhm. pertanyaan soal lebih teknikal dan, Mhm. praktis ya, Mbak. Mhm. Tadi Mbak sempat mention soal umur 24 atau 25 dua lah ya. lima heeh. Nah, bisakah itu menjadi salah satu mengapa fenomena quarter life crisis itu sangat, apa ya, sangat dibicarakan Mmm. gitu kan? Jangan-jangan karena tadi ya secara stage umur yang tadi Mbak sebutkan di umur 25 umur 25 ini seseorang baru bisa menentukan kemana nih arah hidupku gitu. Mmm. Bisa nggak sih Mbak ada korelasi ke situ? Oke, mungkin juga sebenarnya, di beberapa orang sebenarnya tidak hanya di usia 25 sih gitu, Mhm. dan sebenarnya life crisis ini akan terus terjadi, ada midlife crisis gitu ya, Midlife crisis itu itu di tetap ada di 50 oh, biasanya. oke. Ini kan nanti ngomonginnya kalau misalnya kita lihat sebenarnya life crisis ini bisa terjadi setiap kali ada perubahan yang sangat-sangat besar. Mmm, Kenapa di quarter? Karena di quarter itu kan akan ada perubahan di mana seseorang menyelesaikan pendidikan, oke. kemudian memasuki kehidupan profesional. Iya Di iya. situ kan mungkin kaget ya, Mbak, Mhm. dari yang biasanya kayaknya dari SMA ke kuliah aja beberapa kaget. Mhm mhm. Biasanya udah ngikut, Iya. terus kuliah mesti menentukan sendiri. Mhm. Setelah itu harus bertanggung jawab dalam dunia kerja, gitu. Jadi mungkin krisis-krisis ini sebetulnya banyak banget terjadi di dalam setiap perubahan, stage hidup kita. Mhm. Tapi yang major-majornya mungkin yang tadi, misalnya kayak quarter life, karena akan lebih banyak pengambilan keputusan yang diambil. Contoh, membangun relasi, Mhm. kan beberapa kayaknya udah mulai punya romantic relationship yang Iya. rasanya mulai serius ya, Mhm mhm. usia 20, 25 ke atas lah Iya. gitu. Itu kan udah ada decision making yang Mhm. juga kayaknya lebih lebih berat gitu Iya. ya. Mhm. Terus kalau tadi misalnya midlife, Iya. midlife itu ya karena biasanya udah memasuki usia pensiun, Oke. perubahan yang besar lagi Mmm. gitu. Jadi kenapa ada krisis-krisis ini ya karena mungkin memang ada perubahan dari segi, usianya, Mhm mhm. perubahan tadi misal peran gitu ya, dan Oke. kebayang nggak sih Mbak misalnya nih kita selalu melihat identitas kita sebagai peran. Iya. Kalau lebih jauh lagi tadi ngomongin tentang pensiun, Mhm. pasti akan bingung Iya. ketika pensiun. Karena kita jadi ngerasa, aku adalah jabatanku, Iya iya. aku adalah, posisiku di Mhm. kantor. Jadi Mhm. ketika nanti, berhenti bekerja, kita jadi ngerasa kita nothing, kita Mhm bukan mhm. siapa-siapa, Mhm. gitu. That's why penting banget untuk bisa punya si identity ini. Wah, nice to know. Kirain Mhm. saya quarter life crisis itu kayak Last-nya. major iya, major isu setiap Heeh orang gitu, heeh. karena ya itu tadi Mbak sempat Mhm. bilang, kita sudah memasuki romantic relationship gitu ya, Yap. menentukan bahwa
is gonna be our new chapter of life gitu Yeah. ya. With someone new gitu kan, yang itu tuh bukan ibu dan adik atau bukan Yeah. bapak, tapi seseorang yang berbeda. Stranger lah kita bisa tanda kutip bisa dibilang kayak gitu. Ternyata ada lagi midlife crisis karena kita ketemu dengan major change yang adalah tadi kita bekerja, akhirnya kita pensiun. Akhirnya kita mempertanyakan diri. Kita tuh siapa sih sebenarnya? Betul. Iya, oke. Dan mungkin kalau yang tidak bekerja ya Mbak ya, tetap bisa terjadi juga karena kan sebenarnya peran itu tidak hanya jabatan. Oke. Tetapi mungkin peran sebagai misalnya kalau yang di bayangan saya ya, misalnya usia udah lansia gitu ya, anak-anak mulai meninggalkan rumah, Oke. membangun keluarga. Iya. Itu akan kalau identitinya adalah aku sebagai parents gitu ya. Kebayang gak sih kita udah gak bertanggung jawab terhadap anak kita sudah mulai mandiri, jadi bingung. Siapa yang aku bisa taking care of lagi? Iya benar sih. Gitu. Jadi sebenarnya that's why makanya penting nih untuk melepaskan dari peran-peran tadi ya Mbak ya, dan bukan sekedar jabatan aja, bahkan untuk yang tidak bekerja pun itu bisa akan terasa krisis sebetulnya. Oke, setuju. Wah, menarik banget karena itu tadi baru secara general questions ya Mbak ya, kita belum masuk ke tahap-tahap soal sistematis atau teknikal ataupun secara praktis gitu ya Mbak. Nah sekarang kita masuk nih Mbak ke pertanyaan yang praktis. Mbak sendiri secara personal dalam menentukan self identity itu Mbak mulai dari mana sih? Oke, tentu sebenarnya aku mulainya dari hal-hal yang aku sukai dulu ya Mbak ya. Jadi kayak kelompok besarnya tuh rasanya sudah terbentuk sih dari sejak sekolah. Contoh misalnya aku menyadari aku cukup suka untuk berolahraga. Gitu. Jadi berolahraga ini aku juga willing lah untuk explore gitu ya. Jadi sebenarnya momen-momennya sudah ada dari zaman sekolah. Terus mungkin juga kemudian minatnya kemana, arah minatnya, dan itu memang terjadi sepanjang hidup sih. Maksudnya sampai sejauh ini itu selalu selalu digali gitu ya. Jadi memang berangkatnya dari suka tidak suka, apa sih yang disukai, apa yang tidak disukai. Tapi tentu dari ngomongin suka gak suka akan ada mana yang mau diseriusin dan mana yang enggak. Oh iya betul, Gitu. dari suka dan gak suka, serius atau enggak gitu. Kita bisa suka sama banyak hal, tapi kita juga sebenarnya boleh kok untuk menentukan mana yang mau kita seriusin dan mana yang kita ya udah ini fun to explore aja. Gitu. Dan sebenarnya kalaupun kita tidak menseriuskan beberapa hal tadi yang sudah kita explore, walaupun kita happy, ya sebenarnya nggak apa-apa juga. Bukan berarti kita kayak ternyata cuman kalau istilahnya generalis ya, bisa banyak hal tapi nggak ada yang deep gitu. Ya maybe identity-nya bukan generalis ya, tapi lebih ke arah orang yang suka belajar, orang yang suka explore hal baru. Nah itu mungkin identity-nya gitu. Jadi kalau dariku sih startnya dari tadi apa yang aku suka dan aku tidak sukai, mana yang aku lebih minat untuk seriusin dan mana yang enggak. Kalau tadi nyambung misalnya tentang olahraga gitu ya, berarti apa nih yang kemudian mau diseriusin olahraganya gitu. Nah pada saat menentukan olahraga itu kan kita fieldnya banyak banget ya Mbak ya. Dari yang outdoor indoor activities kan. Ada gak sih Mbak tantangan untuk oke, aku suka olahraga ini nih, tapi itu juga menarik sih. Tantangan-tantangan personal yang Mbak pernah alami gitu saat menentukan self identity. Oke. Atau mungkin kalau misalnya aku boleh sedikit cerita cukup personal sih Boleh. Mungkin kebetulan 5-6 bulan terakhir ini aku lagi belajar lari. Tapi sebetulnya mungkin bukan masalah larinya. Yang aku lihat dari proses ini adalah bagaimana aku sebagai orang yang suka belajar. Gitu. I'm a learner lah, gitu, lifelong learner. Kenapa? Karena mungkin dituntut profesi ya Mbak ya. Sebagai seorang psikolog memang harus belajar terus. Belajar ya. Gitu. Dan mungkin dalam berlari ada proses unlearn dan relearn yang sebetulnya aku temukan. Dimana kalau dulu mindsetnya adalah ya lari itu cepet-cepetan. Betul. Sampai garis finish lah ya. Sampai garis finish dan yang penting harus cepet gitu kan ya. Karena memang aku sudah suka lari tuh udah cukup lama lah, maksudnya dari dulu beberapa kali ikut event, tapi fokusnya cepet-cepetan. Nah tapi di mid year 2024 ini
akhirnya unlearn bahwa sebenarnya banyak banget loh aspek yang harus diperhatikan, dan prosesnya itu untuk unlearn sesuatu yang kita sudah familiar ternyata sulit sekali gitu. Jadi kayak misalnya kalau dulu mikir lari harus cepet, ternyata di awal-awal lari harus lambat-lambatnya karena ya banyak yang harus diperhatikan. Misalnya kayak kalau ngomongin teknis, misalnya heart rate dan lain-lain, terus mungkin form dan lain-lain. Nah, yang aku lihat bukan aku sebagai runner sebenarnya, tapi aku sebagai orang yang mau belajar. That's my, actually kalau aku boleh bilang that's my identity gitu. Aku sebagai orang yang mau belajar, aku sebagai orang yang suka untuk belajar. Karena dalam prosesnya, kalau tadi ngomonginnya tantangan Mbak, tantangannya itu ya pasti bosen ada. Mau quit ya ada sih, tapi kayaknya dorongan untuk aku mau bisa gitu, aku mau unlearn dan aku mau relearn. Nah itu yang mungkin tetap menjagaku untuk akhirnya kemarin aku udah melakukan my first half marathon di BSD sih. Cuman maksudnya dari yang belajar unlearn dan relearn dan akhirnya aku bisa mencapai itu. Tapi tetap aku tidak melihat diriku sebagai runner ya. Tapi sebagai tadi I'm a learner gitu. Jadi itu yang mungkin tantangannya di situ sih, kayak bagaimana menentukan oke, aku sudah mau belajar. Tapi gimana nih cara aku untuk bisa tetap belajar, kan capek. Walaupun ini bukan akademis ya. Ya tapi untuk kayak bener-bener mikirin menahan diri gitu. Dan maksudnya dalam prosesnya aku bener-bener belajar untuk tahu batasanku. Kapan aku mau ngegas, kapan aku mau ngerem, kapan aku harus tahu bahwa aku lagi kecapean gitu. Aku lagi nggak apa-apa loh nggak bisa lari hari ini, it's okay gitu. Dan tidak punishing myself. Kok orang lain bisa langsung lari sekian, aku belum bisa, ya it's okay, nggak apa-apa. Kok orang lain begini, orang lain begitu, ya tapi kalau itu tidak sesuai dengan tujuanku, ada yang sebagaimana aku mau belajar, ya udah aku tinggalin gitu. Mungkin itu sih. Keren banget. Anyway, congratulations loh for finishing half marathon. Thank you Mbak. Kan? Itu sebagai seorang learner mungkin ya, yang tadi Mbak bilang Mbak gak mau disematkan termas sebagai seorang runner tapi learner gitu kan. Itu menjadi salah satu self reward yang perlu di-acknowledge Mbak. Karena menurut saya ya, karena bukan dislike, I'm not into sports gitu kan. Jadi pada saat orang-orang yang into, terus kayak half of their life rutinnya dihabiskan dengan latihan berlari, treadmill, terus dari food habitsnya juga berubah. Itu saya sangat salut sih Mbak. Dengan ya berarti itu bisa dibilang tantangan lah ya, tantangan pada saat kita menentukan self identity. Dan kayak bagaimana kita juga mendisiplinkan diri kan untuk menentukan. Ya kalau tadi misalnya bilang aku adalah orang yang suka belajar. Gimana caranya untuk bisa tetap disiplin dalam menjalankan proses belajar itu? Itu karena godaan untuk berhenti ya pasti banyak. Apalagi aku bukan atlet gitu ya. Jadi tidak ada tuntutan, nggak ada yang marahin juga kalau misalnya aku nggak lari. Dan aku lari memang sendiri. Memang ada temennya, tapi biasanya mostly larinya itu sendiri gitu. Jadi kalaupun aku tidak berlari sebenarnya nggak apa-apa, nggak ada yang marah. Aku tidak bayar subscription dimanapun, jadi memang gak akan rugi. Tapi bagaimana aku ternyata mau tetap show up jam 6 pagi untuk lari, ya itu yang mungkin memperkuat self identity-nya gitu. Wow, mungkin nice. Lari hanyalah salah satu channel, tapi kalau misalnya kita lihat dari hal-hal lain ya sebenarnya kayak misalnya ikut workshop dan lain-lain, itu kan juga bentuk dari aku suka belajar misalnya kayak gitu. Nah saran tuh Mbak, kepada teman-teman yang melakukan hal yang sama gitu ya, unlearn and relearn gitu ya, dengan metode yang telah Mbak lakukan. Pada saat kita menentukan jalan buntu atau keputusasaan untuk enggak deh kayaknya udah gak sanggup lagi nih ngejalanin yang self identity kita yang baru, ada gak sih Mbak saran yang bisa teman-teman nanti dengar gitu? Nah mungkin sebenarnya kalau misalnya kita mau coba menjaga motivasinya, kayaknya kita juga tetap perlu tahu nih sejauh mana kapasitas kita saat itu. Kapasitas ini kan bukan cuma tentang kemampuan as in our own ability ya, tapi juga ngomongin energy level. Seringkali kalau ngomongin tentang stuck itu karena mungkin kita udah punya
it's good to have goals, tapi kadang-kadang mungkin goalnya kita recheck lagi deh. Apakah mungkin goalnya itu sesuatu yang sangat-sangat grande banget misalnya Oke. gitu ya. Jadi Mhm. maybe kita bisa adjust di sana. Terus untuk jaga motivasi, kita tetap perlu tahu dulu bahwa it's normal kalau misalnya motivasinya naik turun. I mean bukan naik turun yang sampai kayak turun dan tidak bisa bangkit lagi ya. Tapi rasa males itu pasti ada. Ada ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ngerasa jenuh, ngerasa stuck, mungkin kita bisa coba balikin lagi, kita memulai ini karena apa? Sebenarnya apa yang kita sukai dari proses yang sebenarnya sudah berjalan ini? Oke. Gitu. Maybe dari situ kita bisa reflecting and maybe it could keep us to keep going gitu pada akhirnya. Oke. Itu. Jadi nggak apa-apa, is okay juga untuk menjalani naik turunnya Mhm. mood. Jangan-jangan jika kamu menemui kebuntuan gitu ya, Mhm. kayak sebuah blocker dalam hidup, ya kita lihat lagi, kita refleksikan lagi Mhm. goalnya jangan-jangan terlalu besar. Itu menarik sih Mbak. Jadi menurut Mbak, Mhm. sebesar apakah goal yang kayaknya nggak bisa deh? Jadi Mmm. adakah standarisasi untuk goal seseorang itu untuk yang dikatakan grande dan tidak grande itu Mbak? Mungkin lebih, ini akan sangat personal sih Mbak, maksudnya Mhm. sejauh mana nih grandenya gitu ya, itu Mhm. mungkin akan personal, tapi yang kayaknya bisa jadi indikatornya adalah ketika misalnya kita tahu, oh untuk mencapai si goal yang tadi, Mhm kita mhm. sebenarnya tahu resources kita belum cukup, Oke. gitu. Iya iya. Misalnya kayak contoh, misalnya aku baru mulai lari, tapi aku mau bisa full maraton Mmm. dalam waktu 6 bulan. Nah, itu Mhm. kan kayaknya rasanya terlalu grande gitu kan. Kayak mau latihan setiap hari juga ada yang bisa, tapi mungkin kebetulan di aku tidak bisa, Mhm mhm. gitu. Jadi bagaimana kita mau meng-adjust dan mungkin that's why makanya butuh kenal sama diri kita. Iya. Sejauh mana sih kita mampu, sejauh mana sih kita juga bisa punya resources-nya mungkin Mhm gitu mhm. ya. Terus value-value-nya ya tadi misalnya kayak, oke ternyata aku value-nya adalah orang yang misalnya nggak mau repot. Mmm. Prinsipku dalam hidup aku nggak mau repot. Mhm mhm. Ya berarti kan kalau misalnya goal-nya adalah mau bisa explore banyak hal, Mhm. ya kadang-kadang kan itu includes kerepotan. Iya, Berarti kan bener bertolak bener. belakang. Iya Gitu, iya. jadi mungkin lebih align-nya ke sana ya Mbak Iya. ya? Oke, setuju sih, setuju. Berarti ya tadi ya, get to know yourself first Mhm. gitu ya, sebelum kamu bisa menentukan goals-nya yang kamu sanggup penuhi itu seperti apa. Mhm. Oke, nah selanjutnya adalah, yang saya ingin tahu terkait, selama Mbak menjalani atau proses Mbak mengetahui self identitas gitu ya, Mhm. self identity Mbak, itu berpengaruh nggak sih Mbak dalam keputusan sehari-hari kayak keputusan remeh deh Mbak, Mhm. aku kalau kita kan kayak secara cultural dan personal gitu ya, Mhm. aku ini yang remehnya Mbak ya, Mhm contoh yang mhm. saya kasih tuh remeh banget, Mhm. aku kayak nggak mau nyetir mobil deh, aku nggak mau belajar naik mobil, soalnya banyak orang yang bilang perempuan itu kalau nyetir mobil nggak Mmm. sensitif, nggak refleksnya nggak bagus. Itu ada nggak sih Mbak, untuk Mbak sendiri gitu, ada relevansinya dalam mengambil keputusan sehari-hari? Oke. Kalau misalnya relevansi sebenarnya pasti sedikit banyak ada Mbak, Mmm. gitu dan mungkin pasti akan terpengaruh. Iya. Mungkin contoh yang terpikir adalah misalnya, mmm, kalau contoh di rumah misalnya Mhm gitu ya Mbak ya, oh mhm. karena aku psikolog, berarti harusnya aku nggak boleh kalau misalnya lagi mau marah gitu Iya ya, iya. berarti harusnya aku lebih bisa manage emosiku dong. Gitu. Mmm. Nah, sebenarnya kan itu kadang-kadang jadi tuntutan ya, Mbak, ya. Iya iya. I'm still a human after Iya. all gitu dan Mhm snap atau trigger itu pasti akan selalu ada. Gitu, terlepas dari siapapun itu gitu mhm. kan ya. Tapi mungkin bagaimana aku bisa mencoba memisahkan tadi ya. Mhm. Oh, sebenarnya bukan aku sebagai psikolognya, tapi Iya. aku sebagai Michelle, aku Iya. mau loh untuk bisa meregulasi emosiku Mmm. gitu. Nah, itu sih yang bahkan aku pun juga tetap melatih itu gitu ya, supaya aku tidak melihat aku dengan profesiku berarti Mhm. aku tidak bisa melakukan ini gitu. Ya sebenarnya Oke. bukan. Mhm mhm Aku mhm. sebagai diriku, aku tidak mau melakukan ini Oke. gitu. Mungkin itu contoh yang bisa ini ya Mbak ya, Iya cukup iya iya. relate kalau Iya. untukku gitu. Berarti iya sih. Yang tadi lagi balik lagi Mhm. ke, peran dan identitas gitu ya, Mbak, ya. Mhm. Saya ngebayanginnya saya mendengar gitu Mhm. ya, wah it's gonna be a tough, moment atau, gimana ya, lifetime learning juga Mhm. karena
lagi-lagi kita harus belajar ternyata identitas dan peran tuh jauh berbeda, dan kita tuh nggak selalu menyematkan pada saat kita pengambilan keputusan, kita nggak bisa selalu menyematkan peran kita di situ. Yang Betul. tadi ya Mbak sebagai Michelle ya is okay to be angry sometimes gitu Iya, ya, dan ya is normal. mhm. Ya oke. Dan lebih utamanya as a person kan, as a Mhm. person aku ingin menjadi orang yang punya emotional intelligence Ya gitu. Jadi ya, bukan aku sebagai psikolog, tapi aku sebagai person gitu. oke. Mhm. Nah, eee, adakah saat Mbak merasa bahwa today kayaknya aku nggak pengen jadi misal seorang, psikolog klinis gitu ya, tapi aku menjadi seorang Michelle as a human gitu. Ada nggak sih Mbak tantangan bukan tantangan, lebih ke metode refleksi atau evaluasi Mbak pada saat, tadi harusnya aku nggak kayak gitu, tadi Mmm, harusnya aku melakukan ini." Metode-metode tertentu yang Mbak terapkan ke diri sendiri? oke. Mungkin kalau, untuk menjawab ini aku akan lebih pakai angle yang in general aja gitu Ya, ya, Mbak, ya. Karena, aku rasa aku mau speaking as a Michelle ya gitu ya. ya. Nah, yang biasanya aku lakukan sih sebetulnya tadi ya, kalau evaluasi, refleksi memang lebih ke evaluasi personal, gitu. Mungkin lebih ke arah, oke dari pengambilan keputusan yang tadi sudah dibuat, mungkin yang khususnya major Mhm. major events kali ya. Iya Kalau iya. yang daily kan kayaknya ya udahlah itu something yang oke lah gitu ya. Mhm Mungkin mhm. untuk hal-hal yang lebih besar, yang dilakukan lebih ke refleksi damage-nya sih, gitu. Kira-kira Oke. pro dan kontranya apa ya dengan keputusan yang tadi sudah diambil. Mhm mhm. Kalaupun memang bisa di-improve, area improvement-nya di mana dan how, Mmm. gitu. Dan kalaupun memang ternyata buntu, nggak Mhm. bisa gitu ya, aku pun juga, ada psikolognya gitu. Jadi psikolog juga tetap ke psikolog gitu Mhm ya. mhm. Aku akan, berusaha untuk berdiskusi sih, gitu. Kira-kira apalagi nih approach apa yang mungkin masih bisa diambil dan mungkin sebenarnya kan nggak langsung ke dalam ruang konselingnya ya. Mungkin bisa juga dengan discuss dulu, minta masukan dari, orang-orang terdekat, dari teman-teman terdekat gitu. Dan kalau misalnya memang ternyata tetap buntu gitu Iya ya, iya. mungkin baru, pada akhirnya jadi ke psikolog gitu. Mhm mhm. Mhm. Oke. Gimana ya, Mbak, saya sangat mengisi dengan Mhm. diskusi kita hari ini, karena sedikit banyak itu sangat berpengaruh kepada saya secara pribadi, dan saya percaya kepada teman-teman yang nanti menonton juga pun, belajar bahwa, self identity dalam menentukan pilihan itu tidak melulu harus menyematkan peran kita Mhm. ya, menjadi Mhm. entah itu menjadi seorang ibu, menjadi seorang ayah, menjadi seorang pekerja, menjadi seorang kakek, menjadi seorang ya katakanlah menjadi seorang presiden sekalipun gitu loh ya, Iya. Mbak. Ya oke. Oke, Mbak, if I could give you enggak, 1 minute atau 2 minutes ya to talk Mhm. with our viewers, Mbak mau ngomong apa nih, Mbak? Boleh tentang self identity atau boleh tentang in a broad discussion boleh. Silakan, Mbak. Mhm. Oke. Nah, mungkin sebetulnya yang juga penting adalah, bagaimana kita bisa mengenali gitu ya, mengenali diri kita sendiri. Mhm. Dan untuk bisa mengenali diri kita, start-nya dengan kemauan. Oke. Karena semuanya itu kalau kita mau, kita pasti bisa. Mhm mhm. Mungkin itu adalah salah satu mindset yang perlu kita tanamkan dulu gitu ya. Bagaimana kita mau untuk lebih intim dulu sama Mmm, diri kita mhm. gitu. Karena kan sebenarnya semua itu dimulainya dari diri kita. Kalau kita lebih bisa kenal diri kita juga akan bisa kenal tentang tadi identity Mhm kita. mhm. Mungkin nanti lebih jauhnya lagi ngomongin tentang pembentukan self love misalnya, Oke. how we can love ourselves, terus juga mungkin lebih ke arah self respect, apa yang mau kita improve, terus ngomongin tentang batasan-batasan, Mhm mhm. ngomongin tentang apa yang bisa kita tolerate dan nggak bisa kita tolerate. Dan setelah itu semua sudah bisa kita, apa ya, udah lebih kebayang, Mhm mhm. nggak akan mungkin fix gitu ya, karena kalau misalnya fix butuh berapa lama tuh, Iya. kayak lama banget ya Mbak Mhm ya. mhm mhm. Tapi yang penting kita tetap mau untuk terus mencari gitu dan mau untuk terus apa ya, menggali sih sebetulnya. Mhm. Ketika kita udah bisa lebih kenal, nanti pasti akan tahu deh di mana titik cukupnya. Mmm. Dan ya itu tadi, kalau sudah mulai merasa cukup, ya kita bisa coba untuk misalnya berhenti dulu, berhenti as in take a rest ya, Iya kita, iya. stop dulu nggak apa-apa gitu. Karena kan kalau ngebayangin ini sebagai perjalanan hidup, kalau lari terus juga capek, Iya. kan tetap aja ada
ya apa ya, ibaratnya buat tempat kita stop dulu, rest dulu, dan yang penting setelah rest jalan lagi, Iya iya. gitu. Jangan mudah puas juga sebetulnya. Berarti Mbak bisa katakan bahwa dari self identity ini nanti setelahnya kita akan bisa secara tidak langsung mempelajari banyak hal seperti self love, tadi apa Respect, self boundaries mungkin ya self Mbak boundaries, ya, banyak self lain nih self akhirnya. lain dan nanti yang akhirnya melibatkan relationship pasti Oke. ujungnya. Apalagi kita hidup dalam sosial ya. Iya, makhluk sosial ya Mbak. Self acceptance juga mungkin bisa kali ya Mbak ya, self Bisa, acceptance, yes. Oke, wow, nice talking with you Mbak Michelle. Thank you. Wow, teman-teman semua, it was a very nice discussion to talk about the self identity, terutama bagaimana kita bisa menentukan pilihan hidup dan bagaimana itu pengaruhnya terhadap self identity kita sebagai seorang individual. Oke, I think episode kita cukup kita akhiri sampai sini. Jadi sampai jumpa di episode berikutnya dengan elemen-elemen dari podcast LMSL Indonesia lainnya. Sampai jumpa, saya Aurora pamit di lain kesempatan. Bye-bye. Terima kasih sudah mendengarkan podcast LMSL, Life Management Science Lab Indonesia. Untuk mendapatkan 12 topik menarik lainnya dari LMSL, teman-teman dapat mengakses sosial media kami seperti YouTube ataupun Spotify. Kami memiliki banyak konten menarik lainnya yang teman-teman bisa jelajahi. Teman-teman juga dapat berpartisipasi untuk mengembangkan konten LMSL Indonesia dengan cara like, share, dan subscribe ke channel LMSL Indonesia. Dengan begitu, teman-teman sudah turut mengembangkan program LMSL Indonesia untuk memberikan wawasan yang lebih luas kepada semua pendengar. Kunjungi lmsl.id untuk mendapatkan informasi lebih banyak mengenai produk LMSL Indonesia lainnya. Saya Aurora, host podcast LMSL Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya.